Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang selalu bagi berjamaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan saat ini kita semua telah diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya yaitu salat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga kepada teman kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selaku umat istiqomah dalam jalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama diberkati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya tiap ahad malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan taklim ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya kita mari bacakan suratul Fatihah. Kita tujukan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim Masjid Darul Muttaqin. Mudah-mudahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil umur Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah sekalian, perlu kami sampaikan juga bahwa nanti kalau Bapak mau mengingat atau mereview kembali, kita sudah 2 bulan berarti sudah punya 9 tema, Pak. Jadi kalau Bapak yang punya YouTube diketik Darul Jami Darul Muttaqin ya Pak, pakai masjid Jami Darul Muttaqin Bangun Jaya 2, nanti klik bisa keluar episodenya. Sudah 8 atau 9 episode yang lalu. Jadi untuk mengingat kembali kita bisa mereview di YouTube. Terima kasih. Masih silakan. Sini nggak di sini? Boleh dua-duanya sama aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak yang saya hormati, Bapak-bapak DKM Masjid Darul Muttaqin, juga Bapak RW, juga Bapak Ketua DKM, saudara-saudara, juga Bapak jemaah sekalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini Allah izinkan kita kembali berkumpul di Masjid Allah yang mulia dalam satu niatan yaitu sholatul ini. Mudah-mudahan kita tergolong pada apa yang Rasulullah sampaikan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah, bahwa orang yang keluar dari rumahnya berniat untuk talabul ilmi, maka Allah catat dia seperti sedang berjihad fi sabilillah. Sampai kapan? Sampai dia kembali ke rumah. Artinya kalau tidak kembali berarti dia jihad selamanya. Tapi mudah-mudahan kita masih kembali.
Dan alhamdulillah pula kita di sini meniatkan untuk menanti sholat isya, karena kita juga ingin menagih janji Rasulullah SAW, man shallal isya fi jama'atin maka nama shallal nisfalain. Orang yang melaksanakan sholat isya berjamaah, maka akan Allah catat dia seperti melaksanakan sholat selama separuh malam. Jadi seolah-olah selama separuh malam kita terus melaksanakan sholat tidak ada. Dan kita juga insya Allah mengazamkan dalam hati akan melaksanakan sholat subuh nanti secara berjamaah agar lengkap pahala kita, sebagaimana yang Rasulullah katakan untuk melengkapi hadis tadi, wa man sholat subha fi jama'atin, dan orang yang kemudian melakukan sholat subuh berjamaah maka nama sholat ulaini, maka Allah catat dia seperti sholat sepanjang malam. Jadi masya Allah tidak ada rugi dari beberapa sekalian. Dulu kita walaupun hanya ngaji kuping istilahnya, tapi insya Allah pertama mendapatkan pahala sekali. Yang kedua kita ingin menyambut pahala sholat separuh malam, dan insya Allah besok kita kenalkan di subuh hari menjadi pahala sholat sepanjang malam. Baik bapak-bapak ya Allah muliakan, insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan kajian taklim kita. Sebenarnya kalau kita beri tema, kalau jadwal saya pekan ini temanya itu series jadi series perjalanan menuju negeri akhirat. Jadi waktu itu sempat kita ajak jalan-jalan alam baca, sempat kita ajak jalan-jalan di masyarakat Yohanan. Maksudnya menjelaskan hadis-hadis Rasulullah dan ayat-ayat yang terkait dengan neraka. Nah, dan insya Allah kita malam hari ini agak mundur sedikit, yaitu ingin mereview satu proses yang semua akan kita lewati, yaitu proses kematian. Nah, jadi bagaimana sih Islam memandang kematian? Apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran terkait kematian, dan juga apa yang Rasulullah sabdakan terkait kematian. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, jadi kita mengambil referensi dari kitabnya seorang ulama besar Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau memiliki satu kitab namanya kitab At-Tazkirah. Namun mohon maaf saya hanya membawa mulakhasnya yang saya rangkum dari kitab beliau. Ya, kitabnya tidak tebal tapi juga berbahwa, dan di situ ada gambaran-gambaran terkait bagaimana proses kita perjalanan dari mulai pintu gerbang kematian sampai nanti kita akan berakhir di tujuan berakhir kita, yaitu surga Allah. Nah, yang pertama, mengapa kita penting membahas tentang kematian itu? Karena ternyata walaupun kita kira mengingat kematian itu akan melemahkan daya juang kita, mengingat kematian itu akan membuat kita pesimis, tetapi sebenarnya mengingat kematian justru itu adalah sebagai penguat hati. Karena apa? Karena justru orang yang tidak pernah mengingat kematian, meskipun secara zahirnya, lahiriahnya dia gagal, selalu optimis, pada dasarnya dalam hatinya dia ragu, karena dia tidak memiliki tujuan yang jelas akan sampai mana hidup ini saya perjuangkan. Jadi andai dia berkarir, maka dia akan buka dengan karir. Akan sejauh mana saya berkarir ini? Mungkin andai beliau ini nikmat menjadi seorang tokoh, dia juga akan buka dengan ketokohannya, sehingga sekuat tenaga mempertahankan ketokohan itu, karena dia tidak ingat pada satu titik yaitu kematian. Nah,
sekuat tenaga mempertahankan sesuatu yang tidak akan ada di sebenarnya kelemahan. Maka itulah dikatakan kenapa kalau orang yang mengingat kematian justru adalah sebagai penguat hati. Dan sebenarnya tidak ada kekuatan yang lebih besar melainkan kekuatan orang yang mencintai kehidupan di balik kematian. Jadi Bapak-bapak yang Allah muliakan, orang itu justru akan menjadi kuat ketika dia ini sebenarnya mencintai kematian. Karena apa? Karena ada yang sedang dia kejar. Apa yang dia kejar? Yaitu kehidupan yang sebenarnya yang akan datang setelah dia melewati kematian. Dibanding orang yang betul-betul mencintai kehidupan, tetapi ketika dia masih hidup. Artinya apa? Artinya dia takut mati. Jadi kalau sedang bertempur, orang yang cinta mati dengan orang yang takut mati, mana yang akan kalah? Yang akan kalah adalah orang yang takut mati. Itulah kenapa dalam sejarah-sejarah kita, kenapa kok bisa berguncing melawan tank-tank yang persenjataannya sudah cukup modern di tahun 1900-an? Karena apa? Karena kita memiliki pahlawan-pahlawan yang tidak cinta hidup, tetapi pahlawan yang cinta mati demi nanti menjemput kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan yang alami. Nah itulah kenapa kalau dalam peristiwa sekarang ini, misalkan ditanya, itu kira-kira kondisi perang yang terjadi sekarang antara Israel melawan Palestina atau melawan pasukan Hamas, kira-kira apakah Israel itu tidak kewalahan? Mengingat support untuk Israel itu dari negara sekutu sangat luar biasa, persenjataan, pembiayaan, bahkan endorsement juga luar biasa. Coba Bapak, dalam perang kali ini, kalau Bapak mengikuti media sosialnya tentara Israel, beberapa tentara Israel, bahkan perang ini dijadikan ajang untuk mengendorse produk. Jadi ada tentara itu yang sebelum perang malah iklan dulu yang namanya sunscreen. Mungkin bapak-bapak kurang paham, tapi ibu-ibu ini paham. Jadi sebelum perang itu dia mengiklankan sunscreen atau krim muka supaya tidak terbakar matahari. Jadi dia pakai itu sunscreen dipakai krim satu demi satu sampai akhirnya itu dapat mengiklankan bahwa krim itu mensupport program. Termasuk juga diantaranya salah satu restoran besar yang makanan junk food, makanan siap saji itu mengendorse dengan mengirimkan makanan-makanannya kepada pasar. Kemudian diliput dan itu menjadi bukti sokongan sehingga dengan harapan apa? Dengan harapan mungkin produknya. Nah, dengan besarnya kekuatan yang mereka miliki dibanding dengan yang pasukan di Palestina ini, apakah mereka kemudian tidak kewalahan? Ya, dan itu terbukti dengan banyaknya kasus-kasus para tentara-tentara yang kemudian stres. Baik itu tentaranya sendiri ataupun anak dari tentara-tentara terdahulu yang stres melihat ayahnya itu stres dan berulang-ulang kali mencoba untuk bunuh. Karena apa? Karena mereka sendiri sebenarnya ada rasa kemanusiaan. Bagaimana bisa mereka menembaki warga-warga sipil, menembaki anak-anak yang tidak bersalah, kemudian memutuskan saluran air dan listrik rumah sakit. Yang terjadi sekarang rumah sakit Al-Shifa itu sudah berhenti operasional secara total, dan juga rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza juga berhenti secara total. Ya, kemudian mengusir pasien-pasien di jalanan. Nah, apakah sebenarnya mereka itu tidak stres? Kenapa mereka stres? Kenapa? Karena yang mereka lakukan motivasinya satu. Motivasinya adalah untuk pendudukan dan kekuasaan. Karena apa? Karena mencintai hidup. Jadi mencintai hidup. Sementara yang mereka lakukan adalah pasukan-pasukan yang bahkan mungkin sekelebat tidak terlihat, dan pasukan itu meskipun sedikit tapi agak sulit dihadapi karena pasukan-pasukannya bukan cinta hidup tetapi cinta mati. Jadi cukup kewalahan. Walaupun yang dinampakkan, mungkin yang dinampakkan tetap tidak boleh menampakkan. Itulah yang terjadi
di zaman Rasulullah SAW, pembahasan dan seterusnya, ketika terjadi perang antara Persia dengan umat Islam waktu itu. Ya, satu ketika para tentara-tentara Persia ini mengeluh ya kepada kaisarnya, dan kaisarnya juga mengeluh kepada penasehat kerajaan. Apa keluhannya? Keluhannya, kenapa susah sekali mengalahkan pasukan Muhammad? Dijawab oleh penasehat kerajaannya dengan secara itu apa? Karena kalian menghadapi orang yang mencari mati, sementara kalian adalah orang-orang yang takut mati. Mereka mencintai ini setelah kematian. Kalian takut mati demi menjaga kehidupan. Maka dari itu Bapak sekalian, menjadi kesimpulannya, mengingat kematian justru itu adalah penguat hati kita. Bahkan mungkin bukan sekarang, tapi andai pun nanti terjadi, alhamdulillah misalkan ada panggilan terjadi sesuatu di negara kita yang memaksa memanggil kita untuk berjuang mempertahankan kedaulatan kita, misalkan dari serangan dari luar atau lain sebagainya, itu kita akan bisa melihat orang yang turun ke sana adalah orang yang turun membela, ikut terlibat berperang mempertahankan nanti misalkan kedaulatan negara kita, adalah orang-orang yang memang tidak takut dengan kematian. Bahkan mereka cinta mati karena mereka akan terjadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, mengingat kematian ini pada dasarnya adalah obat. Jadi mengingat kematian adalah penting bagi kita semua untuk menguatkan. Baik Bapak-Bapak yang Allah muliakan, dan di dalam kitab At-Tazkirah ini juga akan disuguhkan oleh Imam Al-Qurtubi itu tema-tema, kemudian gambaran-gambaran, kemudian juga ada pemandangan-pemandangan tentang kematian. Tujuannya untuk apa? Tujuannya di situ disebutkan oleh sang imam, tujuannya agar kita beristirahat. Jadi sejenak kita mengingat kematian, itu adalah proses mengistirahatkan diri kita dan hati kita. Dari apa? Dari lelahnya hingar-bingar dunia yang bahkan tidak pernah ada. Bagaimana yang terjadi di dunia ini begitu amat dinamis, tidak pernah berhenti, terus berinovasi di bidang fashion misalkan, atau mungkin bagi nanti-nanti di bidang otomotif atau di bidang teknologi, ya, tidak pernah berhenti terus berinovasi dalam bidang kesehatan. Kalau dulu mungkin dalam bidang otomotif kita tahunya waktu sekolah zaman dulu ya, kalau mobil itu yang canggih itu ya mobil bisa jalan itu bisa. Jadi mobil itu ya sebagai identitas orang kaya itu zaman dulu, mobil sebagai sarana transportasi. Dan itu sudah dianggap canggih walaupun zaman dulu membuka jendelanya saja kita harus memutar berkali-kali. Tapi lihat sekarang ini perkembangan mobil itu sendiri sangat jauh saja. Kalau dulu hanya sebatas untuk transportasi, kalau sekarang selain gaya, juga mobil ini sudah mulai dikembangkan bukan hanya untuk bisa berjalan di aspal, tetapi juga sedang dikembangkan untuk bisa mengudara dan terbang. Saking canggihnya dan terus berkembangnya segala yang terjadi di dunia ini tidak ada. Dalam berteknologi handphone misalkan, dulu kita tahunya ya kalau telepon itu untuk berkomunikasi jarak jauh dengan satu alat ada kabelnya, itu yang kita tahu tentang telepon. Tapi hari ini canggihnya handphone itu luar biasa. Bukan hanya untuk komunikasi, bahkan handphone itu bisa kita pakai untuk sarana transaksi. Bukan hanya transaksi lokal, bahkan bisa untuk ekspor dan impor. Dan kagetnya bisa jadi sebelum video kita tahu yang Samsung paling canggih itu adalah Samsung Z Fold misalkan yang dilipat. Besok kita baru itu sudah ada Samsung varian. Dan kita masih tetap seperti ini, tapi teknologi terus berkembang. Dan jangankan orang yang membuat teknologi itu, bahkan kita sendiri sebagai penikmatnya, sebagai konsumen yang merasa lelah, terus mengejar sesuatu yang baru, lelah dan apalagi para penemunya, para ilmuwan.
Bagaimana untuk mengistirahatkannya itu salah satu cara yang adalah mengingat kematian. Bahwa semua ini akan ada akhirnya. Kalau kita tidak mengingat kematian, baru masuk. Lihat, apalagi sekarang musim masuk pada tahun politik. Kalau sampai ada yang berkonflik berkepanjangan, itu fix orang itu tidak mengingat kematian. Ya, persaingan saat ini, kalau tidak kita barengi dengan mengingat kematian, itu tidak akan ada persaingan usaha, persaingan ekonomi, persaingan politik. Jangan jauh-jauh. Persaingan menjadi tokoh di lingkungan terkecil, di lingkungan RT, di lingkungan RW, di lingkungan KM. Orang sampai ada yang berani sikut-sikutan demi diangkat menjadi seorang tokoh. Kalau itu terjadi, itu artinya dia tidak ada visi. Visi akhirnya yaitu visi kematian. Nah, itulah pentingnya Bapak sekalian untuk kita mengingat kematian. Dan insya Allah dengan mengingat kematian inilah kita setidaknya akan memiliki peta. Karena orang yang tidak mempersiapkan proses kematian, tidak mempersiapkan ilmu menghadapi kematian, itu hampir dipastikan kehidupannya tidak akan tertata. Cara kita meneropong kehidupan orang tertentu itu bukan dari sisi ekonomi, tetapi dari sisi spiritualnya. Sisi spiritual bukan hanya tentang bagaimana rajin dan taat, tetapi lihat bagaimana cara dia bermuamalahnya yang kemudian akan ditampakkan apa. Nah, orang yang tidak memiliki visi tentang kematian, biasanya meskipun sukses, tapi kesuksesan itu akan membuat dia lelah. Karena ia kejar tanpa henti, mengabaikan keluarga, mengabaikan istri, mengabaikan lingkungannya, mengabaikan masyarakat. Jadi penting sekali bagi kita untuk mengingat kematian. Dan yang paling penting, kematian itu sendiri dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu adalah gerbang pertama akhirat. Dan kalau kita lulus masuk ke gerbang itu tanpa hambatan, kata Rasulullah, maka selanjutnya perjalanan kita akan ringan. Jadi Rasulullah pernah bersabda, "Fa'innal qabra", ya sesungguhnya kubur, berarti kubur itu adalah kematian. Manzilatun min manazilil akhirah. Itu adalah pintu gerbang dari gerbang-gerbang akhirat. Faman najaminhu, siapapun yang lolos masuk ke gerbang itu lancar tanpa hambatan, fama ba'dahu aisar, maka gerbang berikutnya itu akan lebih mudah. Wa illam yajid, sedangkan kalau di gerbang pertama sudah tidak lolos, kalau kita misalkan mau naik pesawat ke luar negeri itu di imigrasi kita sudah bermasalah, yang lain sudah masuk juga kita ditahan, bahkan dibawa ke kantor, ya, dibawa ke kantor imigrasi. Kalau kita sampai ditahan ya di gerbang pertama, wa illamnya itu fama ba'dahu asyad, kata Rasulullah, maka gerbang-gerbang berikutnya akan lebih payah bagi. Nah, yang dimaksud dengan gerbang pertama adalah gerbang pertanyaan munkar dan nakir. Jadi selama kita lancar menjawab pertanyaan munkar dan nakir, maka insya Allah kesana kita akan. Tapi kalau di pertanyaan munkar dan nakir kita sudah tertahan, terbata-bata, maka kesananya masya Allah itu dipastikan akan begitu. Dan itulah yang di pertemuan pertama kita bahas, bahwa pertanyaan munkar dan nakir sebagaimana di dalam kitab Al-Hawil pada karena Asy'ari menjelaskan, munkar dan nakir akan menanyai orang yang beriman dan orang munafik. Fa'amal mu'minu fayu'tan bisabaya, kalau orang beriman akan ditanya selama 7 hari, kalau orang munafik akan ditanya selama 40 yauman 40. Berita buruknya, 1 hari di sana beda dengan 1 hari kita di sini. 1 hari di sana, sebagaimana Allah firmankan, "Inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'malun." 1 hari di sana sama dengan 1000 tahun yang kita rasakan. Artinya, kalaupun kita ini betul-betul orang beriman,
akan ditanya oleh Allah selama 7 hari, oleh Munkar dan Nakir selama 7 hari. Artinya kita akan ditanyai man rabbuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka, itu selama 7 tahun. Jadi kalau 5 tahun yang lalu orang tua kita meninggal, 10 tahun yang lalu orang tua kita meninggal, terus kita bilang, wah, kita 10 tahun yang lalu orang tua meninggal, sudah tenang di alam sana, kata siapa sih? Bagi kita sudah 10 tahun, tapi bagi orang tua kita ini selesai saja. Apalagi kalau kita sebagai orang yang beriman, ketika berbicara kita pernah berdusta, ketika janji kita pernah ingkar, ketika diberi amanah kita pernah khianat, maka kita masuk kategori yang kedua, yaitu orang munafik. Yang mana orang munafik itu akan ditanya di alam kuburnya selama 40 hari, dikalikan 1000 tahun menjadi 40.000 tahun. Itu baru pertanyaannya, bukan dengan bonus-bonus siksaan. Maka jamaah rahimahullah, dengan kita malam hari ini kita bertawasul dengan ilmu yang sedang kita pelajari, yaitu dari kitab At-Tazkirah, memohon kepada Allah dengan berkat ilmu ini, ya Allah, ringankan perjalanan kami semenjak gerbang pertama, yaitu gerbang. Nah, itu doa kita bertawasul dengan ilmu yang baik. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, bisa Masih 7/6. jam 7:06. Dan harus itu Apa-apa lewat dikit. harus agak tertutup. Nah, jadi terkait kematian ini dituliskan oleh Imam Al-Qurtubi itu di dalam kitab At-Tazkirah halaman 113. Di situ dimulakan dengan proses keluarnya ruh dari jasad. Apa nampaknya kalau membahas satu bab ini, jadi kita habiskan 5-10 hari. Ya kalau kita baca sendiri sih cuma ketakutan doang, tapi kalau kita bahas rame-rame, ya nampaknya ada masukan. Jadi dimulakan dengan proses keluarnya ruh dari jasad. Namun sebelumnya kita harus sedikit membahas dulu terkait ruh itu sendiri. Karena apa? Pemahaman yang salah terhadap ruh itu juga akan mempengaruhi pembahasan kita berikutnya. Terlebih kita sebagai ahli sunnah wal jamaah memiliki akidah yang jelas terkait ruh ini. Ya, karena salah kita memandang ruh, ada masalah dalam hati kita bisa jatuh pada khurafat yang pada akhirnya kita bisa jatuh pada kemusyrikan. Padahal itu baru kesalahan kecil, yaitu memahami ruh. Dan sayangnya memang di kita ini, di Indonesia ini termasuk kalau dalam statistiknya negara paling tinggi tingkat spiritualnya, tetapi juga termasuk negara yang paling tinggi tingkat khurafatnya. Jadi negara paling tinggi tingkat mistiknya. Segala sesuatu itu dikaitkan dengan mistik. Jadi kalau tentang spiritualnya, itu ada surveinya, bisa Bapak googling. Termasuk yang terakhir ini, negara kita ini meskipun ekonomi kita masih berkembang, tetapi negara kita ini adalah negara yang paling dermawan di dunia. Ketika ada terjadi sesuatu, misalkan dulu di Bosnia, terjadi di Rohingya, terjadi sekarang di Palestina, terjadi di manapun, negara kita ini termasuk negara paling dermawan yang bersumber dari masyarakat yang disupport oleh para pemerintah. Jadi alhamdulillah. Nah, tapi sayang dalam bab khurafat ini tidak ada masalah. Jadi ada paling tidak 3 kekeliruan di kita ini mayoritas terkait ruh, yang itu sangat berbahaya untuk akidah aswaja. Yang pertama adalah terkait keyakinan adanya reinkarnasi dari ruh. Nah itu berbahaya. Jadi katanya ruh orang yang meninggal itu nanti akan reinkarnasi. Kalau orangnya itu orang baik, maka nanti si ruhnya itu akan kembali akan hinggap di ruh orang lain. Jadi akan berpindah jasadnya orang lain, sehingga yang tadinya orang meninggal benar, setelah wafatnya si fulan kok jadi benar, karena ruhnya nempel. Tapi kalau orang semasa hidupnya tidak baik, ruhnya ini cuma akan nempel itu binatang. Nah itu keyakinan tentang reinkarnasi itu
sangat dibantah oleh akidah kita dan ahli sunnah wal jamaah. Jadi setidaknya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada penyimpangan dalam pemahaman kita tentang ruh adalah terjadinya pemahaman yang salah terkait orang yang kesurupan. Nah, ini perlu juga hati-hati. Misalkan ada orang yang kesurupan, kemudian diyakini, kok tiba-tiba suara dia seperti suara buyutnya, kok suara dia seperti suara kakeknya. Nah, padahal perempuan, tapi suaranya jadi suara laki-laki dan mirip dengan suara kakeknya. Nah, sampai kita meyakini kalau itu anak kakeknya sedang datang, pengen ngasih pelajaran kepada kita semua, pengen ngasih pelajaran kepada kita. Nah, itu termasuk penyimpangan keyakinan akidah kita terhadap ruh. Ya. Bahwa apa? Nanti insya Allah itu ada pembahasannya. Tetapi secara logisnya, ruh itu setelah orang meninggal itu tidak kemana-mana. Ruh itu adalah ada dalam genggaman Allah, sebagaimana yang Allah firmankan. Allah yatawaffal anfusahina mautuha walakinna ramut di mana. Jadi Allah lah yang memegang ruh, baik dia saat masih ataupun setelah dia meninggal. Jadi Allah yang menggenggam ruh, tidak akan kemana-mana. Kalau masih hidup, ruhnya ketika tidur digenggam Allah. Kalau sudah mati, ruhnya sedang dalam proses pertanyaan. Karena kalau ruh itu kemudian nempel di situ, kemudian di alam kubur itu munkar dan nakir lagi ngapain? Masa munkar dan nakir datang ke alam kubur pasti buka ruhnya lagi pergi gangguin cucunya. Ya, masa nggak pernah malaikat munkar dan nakir kan mustahil. Dengan keyakinan kita kalau roh itu kemudian ditayang, kalau roh itu kemudian nempel ke cucu, ya kemudian ke orang lain, itu ada masalah besar dan jangan dianggap baik. Dan harus kita yakini itu adalah upaya syaitan. Jadi bapak sekalian, lalu apa? Karena saya mengalami sendiri, misalkan, ya kan kalau susah itu kata kita tuh, Ustaz, kalau sebelum saya mengalami, saya percaya kalau ruh itu tidak mungkin pindah ke cucunya atau ke siapa. Tapi setelah saya melihat dengan mata kepala sendiri, saya merasakan sendiri, saya yakin kalau sebenarnya ruh itu ada yang seperti itu. Nah, itu berbahaya, Pak. Dan itu memang pekerjaan syaitan yang memang itu yang sedang mereka jual. Jadi syaitan itu punya komoditi sama seperti pengusaha. Obat komoditinya serba plastik, ya, dari mulai alat untuk packing ini, untuk packing kue, untuk packing ini, packing botol, packing ini. Tapi karena perjalanannya belum lama, beliau masih meraba-raba sebenarnya yang menjadi yang menjadi top sellingnya itu yang mana, yang menjadi paling banyak peminatnya itu yang mana, sampai nanti karena beliau misalkan menyebarkan gosip dari manusia yang jual, ya bahwa si botol ini adalah botol yang langka dan botol ini free BPA dan bisa masuk untuk dihangatkan masuk ke microwave, bahkan ketika tercampur dengan air maka air kita akan menjadi air yang terkolonisasi dan kita semua termakan dengan gaya beliau. Akhirnya apa? Ini berbondong-bondong dan itu jadi top sellingnya. Sampai belum menemukan yang lain tidak bisa jual yang ini aja. Setan juga berbagai macam cara dia lakukan untuk mengganggu Anda. Ada anak-anak dia lupa, misalkan bisa nggak setan seperti itu? Bisa. Bahkan setan itu nanti ada yang menyerupai manusia, bisa nggak? Bisa. Nah, tetapi setelah jadi makhluk, kalau di daerah sini, ini yang menjadi top sellingnya adalah setan itu adalah kalau orang kesurupan. Kalau orang kesurupan kemudian mengeluarkan suara seseorang, nanti orang-orang akan percaya dan kita menjadi segan. Rasa segan kita terhadap hal seperti itu dan itu nanti akan berulang-ulang. Makanya ada kejadian yang namanya kesurupan massal. Karena apa? Karena kata setan, pas saya jual, lalu pada beli.
Jadi karena banyak yang percaya dijadikan sebagai produk umum. Nah itu termasuk penyimpangan yang kedua terkait ruh. Dan penyimpangan yang ketiga adalah ruh gentayangan. Nah, ruh gentayangan itu juga menjadi salah satu penyimpangan akidah kita sebagai manusia, bahwa ruh itu tidak akan gentayangan. Ruh itu akan menjalankan fungsinya. Ya. Setelah wafat seperti tadi, ruh itu akan sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan dari malaikat nakir yang entah kapan akan berhenti pertanyaan itu. Kami itu tadi 7 tahun dan 40 tahun. Masa baru meninggal 3 hari, 7 hari, kemudian ruhnya udah barang kemana-mana. Ya. Tapi di situ lokasi tabrakan. Setelah terjadi tabrakan, di situ ada yang menangis setiap malam. Memang itu jualan setan. Itulah kenapa sering terjadi kalau ada rumah yang dijual murah, biasanya kalau nggak ada banyak mantunya atau rumah ini bekas ada orang yang bunuh diri. Karena rumah ini bekas bunuh diri, di dalam ada arwah yang dijual rumah itu murah. Jadi penyimpangan akidah itu bahkan merugikan ke sisi ekonomi. Yang harusnya rumah itu dijual 300 juta, apalagi di Mangunjaya yang 2, ya, yang harga NJOP-nya sudah berapa, ini dijual jadi 100 juta, murah meriah. Hanya gara-gara penyimpangan keyakinan terkait ruh, ada ruh gentayangan. Nah itu Pak, ruginya penyimpangan akidah itu bahkan ke ekonomi. Maka tidak aneh juga Pak, kalau kita jalan-jalan ke Jakarta Selatan itu dari itu kan beliau semacam gedung. Yang tinggi banget itu Menara Saidah. Menara Saidah itu sampai hari ini sudah ada. Kenapa? Karena orang-orang itu meyakini di gedung itu ada arwah wanita bergaun merah. Masya Allah, kalau kita punya duit kita beli dibuat nanti paling baru mentakin kita Menara Saidah. Karena insya Allah kita sudah sehat itu akidah. Jadi setidaknya ada minimal 3 penyimpangan yang terjadi, dan itu lazim terjadi di kita, dan itu yang dianggap sepele tapi sangat bermasalah. Tetapi ternyata penyimpangan akidah ini terjadi juga di zaman sebelum Rasulullah SAW, dan ini kisahnya sahih. Jadi ada kisah namanya Iblis yang kafir. Jadi ini kisah tentang penyimpangan akidah. Jadi iblis yang kafir itu iblis yang berhasil mengalahkan orang yang soleh. Kisahnya adalah di satu daerah itu ada satu pohon yang dianggap pohon suci, sehingga masyarakat itu berbondong-bondong ziarah ke pohon itu. Kemudian sholat di situ, walaupun sholatnya memang diniatkan untuk Allah, tetapi mereka mengkhususkan pohon itu karena di sekitaran pohon inilah Allah doa-doanya. Terus, dan itu terjadi generasi demi generasi berlanjut. Nah, apa yang terjadi? Ada anak muda yang tergerak keimanannya. Kemudian dia bermimpi bahwa di situ terjadi kesesatan dan dia bangun tidur. Kemudian dia membawa golok, bilang golok. Pas dia jalan, diniatkan dalam hatinya, saya ingin menebang pohon itu karena pohon itu yang sudah membelokkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iblis ini sudah tahu, ya orang ini dari rikang tubuhnya dia punya niatan buruk, ingin menggagalkan proyek kita. Nah, maka iblis mencari ide. Apa yang dilakukan iblis? Kemudian iblis menyerupai manusia dan memandang manusia. Kemudian diajaklah duel orang soleh tadi oleh iblis, dan ketika duel iblis itu kalah. Iblis kalah. Kemudian iblis tidak akan tinggal diam. Kalau kalah dengan cara pertama, ia akan memilih cara kedua. Akhirnya ia mencoba bernegosiasi. Apa negosiasinya? Gini saja deh. Jangan tebang pohon ini sekarang. Kasih waktu beberapa saat saja. Kemudian ada deal-dealnya apa? Saya berjanji kepada kamu, pokoknya nanti setiap kamu tidur, ya kamu balik di bawah tempat tidurmu, nanti akan kamu dapati beberapa koin emas di sana.
Ya. Saya cuma minta waktu, bukan minta tidak dihancurkan, bukan minta tidak ditebang, cuma minta beberapa saat. Akhirnya orang itu gitu. Akhirnya betul, tidur, malamnya tidur, pas bangun ada dinah. Besoknya lagi tidur, pas bangun ada lagi. Di hari kesekian, pas dia bangun dari tidur, pas dibuka di bawah tempat tidur tidak ada mas, tidak ada dinah. Kemudian tergerak lagi hati untuk menebang pohon ini. Dia bawa lagi golok, dia jalan lagi, saya akan tebang pohon ini. Di jalan ketemu lagi sama iblis. Dan iblis ini menantang untuk berduel. Jadi iblis ini itu menyerupai manusia. Diajak untuk berduel dan tidak susah. Ternyata ketika berduel yang kedua kali orang itu dikalahkan. Dan tidak butuh waktu lama. Sampai orang itu nanya, kenapa saya bisa dikalahkan pada duel kedua, tapi di duel pertama saya menang? Apa kata iblis? Karena saat duel pertama, niatmu datang untuk menebang pohon itu lillahi ta'ala, hanya karena Allah Ta'ala. Tetapi saat duel kedua, kamu berniat menebang pohon itu, kemudian berduel dengan saya bukan karena Allah Ta'ala, tapi karena saya ingin janji memberi koin emas dinar. Maka mudah dikalahkan orang seperti itu. Jadi pelajarannya di mana? Pelajarannya itu Bapak sekalian, tidak akan tinggal dia membelokkan akidah kita. Kalau tidak sukses dengan cara pertama, dia akan mengambil cara yang lain. Maka yang harus kita lakukan bukan menghindar dari setannya. Setan itu ada di mana-mana, setiap saat, setiap waktu. Tetapi setidaknya kita punya tameng-tameng dan kisah lain untuk mengetahui bahwa ini ada ini nih setan sedang pakai cara kedua. Ini nih setan pakai cara next level. Nah, jadi terkait akidah ini kita harus betul-betul jaga pemahaman kita tentang itu. Ya, Masya Allah, saya tidak ingin mengganggu waktu Bapak sekalian. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di bulan yang akan datang. Ini baru mukadimah tentang perjalanan ke Madinah dan tentang proses terlepasnya ruh dari jasad. Bahkan ini baru mukadimah tentang pelajaran ruh yang mudah-mudahan ada yang bisa diambil pada malam hari ini. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Tadi ada pesan dari Bapak. Sekali lagi kita sama-sama mendoakan Bapak Mutiono yang sudah dirawat di RSCM. Mudah-mudahan Allah sehat dan beliau dan bisa kembali bersama kita bersama kita di Darul Mutaqin. Dan juga mohon doa kemarin lahir anak juga doakan menjadi anak yang soleh, menjadi ahli ilmu, menjadi ahli amal, menjadi seorang yang kita sama-sama bersama Al-Fatihah. Alhamdulillah. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang telah sampaikan Pak Ustadz ada manfaatnya dan kita dapat ambil untuk kehidupan sehari-hari. Dan perlu Bapak ingatkan kalau ingin mengulang kembali, Bapak kalau yang di rumah punya HP dibuka di YouTube ya, Jami Darul Mutaqin. Nanti muncul Mang Ujai 2, klik di situ sudah ada, berarti ada 10 episode termasuk yang barusan ini Pak. Jadi kalau Bapak mau mengulang-ulang tentang ingat kematian bisa dibaca kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.